Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Kiai Haji Musleh Muallim, yang kami muliakan segenap para satid, para kiai, segenap pengurus dan jemaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi perjumpaan yang diridhai Allah dan dijauhkan dari murkanya. Asbab dari perjumpaan kita ini, asbab dari zikir, khatmil Quran, salawat dan doa-doa yang kita lantunkan pada malam hari ini menjadi tambahan amal kebaikan bagi kita semua, terkhusus kepada tuan rumah, terkhusus kepada salah seorang anggota dari Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu almarhum Munayar. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya, menempatkannya di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, melipat gandakan segala amal kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, almarhum Munayar ini adalah jemaah aktif dari Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah sampai beliau wafat. Artinya meskipun beliau sudah tidak ada di dunia ini, akan tetapi beliau ini tetap menjadi anggota dari Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Beruntunglah bagi seseorang yang gemar kepada kebaikan, beruntungnya seseorang yang suka terhadap majelis-majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi salah satu dari amal jariahnya ketika dia telah meninggalkan dunia ini. Dalam sebuah hadis yang sangat populer, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka semua terputus dari amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekatun jariyatun, yaitu sedekah jariah, sedekah yang berjalan, sedekah yang kita sumbangkan kepada masjid, sedekah yang kita sumbangkan kepada madrasah, kepada pesantren, sedekah yang bisa dimanfaatkan oleh orang di dalam melaksanakan kebaikan. Itu yang akan mengalir selama apa yang disumbangkan itu tetap dipakai oleh orang yang masih hidup di dunia. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain mengajarkan lagi, diajarkan lagi, tiada putus-putusnya sampai hari kiamat. Makanya setiap kita, setiap manusia, setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kewajiban kita untuk menyampaikan ballighu anni walau kana ayah. Tidak mesti orang yang berdakwah itu harus orang yang alim. Tidak mesti orang yang berdakwah itu orang yang pintar kitab, pintar Al-Quran, hafal Al-Quran dan sebagainya. Apa yang bisa engkau pindahkan, apa yang bisa engkau ajarkan kepada orang lain meskipun 1 alif saja, itu akan menjadi amal jariahmu. Yang selanjutnya, awaladun salihun yad'ulah, yaitu anak yang soleh, yang mampu dan mau mendoakan kedua orang tuanya. Ketika seorang anak dididik oleh orang tuanya, dididik pengetahuan tentang agama, kemudian dia menjadi orang yang alim, kemudian dia jadi orang yang paham di dalam agama, maka tanpa dihususkan sekalipun apa kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, semuanya akan mengalir kepada orang tuanya. Tetapi ketika ada orang tua punya anak yang alim, punya anak yang pintar, punya anak yang pandai di dalam agama, tetapi dia belajar atas inisiatif sendiri, bukan karena orang tuanya, maka anaknya tetap harus memberi Fatihah, mengkhususkan kepada orang tuanya, baru Fatihahnya itu sampai. Kalau tidak, maka dia tidak akan pernah sampai. Inilah kewajiban kita sebagai orang tua, harus mendidik anaknya agar pandai di dalam urusan agama, agar pandai di dalam beribadah, agar pandai di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sejalan dengan ini
Di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadba'ul mayyita salasatun." Yang akan ikut kepada orang yang mati ini hanya 3 perkara. Fayarji'u isnan, ada 2 perkara dia akan kembali, tidak akan pernah ikut ke dalam kubur. Wa yabqa wahidun, 1 yang akan tetap masuk ke dalam kubur, ikut bersama mayat itu dan memperjuangkannya di hadapan malaikat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kembali? Ahluhu wa maluhu. Yang pertama adalah keluarganya. Keluarganya memang ketika seorang meninggal dunia pasti ikut semuanya, pasti nangis semuanya, tapi tidak mungkin, tidak akan pernah ada satupun dari keluarganya yang mau ikut masuk ke dalam kubur. Yang kedua, wa maluhu, yaitu hartanya. Itu pun kalau hartanya ada yang dibawa ke kuburan. Kalau tak dibawa, maka hartanya tetap saja di rumah. Yang dibawa ke kuburan tetap akan kembali lagi. Gedung, istana yang kau miliki, semuanya tertinggal. Harta yang kau miliki, semuanya tidak ada yang dibawa. Fayabqa amaluhu. Yang tertinggal adalah amal kebaikan kita. Meskipun hanya amalmu itu adalah sekedar membuang duit di jalan, itu nanti yang akan membela dirimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan hadis yang saya bacakan ini ada sebuah ilustrasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Ada seorang yang bernama Anas. Anas ini selama hidupnya punya teman 3 orang. Terhadap teman yang 3 orang ini, si Anas ini memperlakukan temannya ini ternyata berbeda. Teman yang pertama itu namanya Harben. Dengan temannya yang bernama Harben ini, si Anas ini begitu cinta, begitu sayangnya. Saat tidur dia dibawa tidur, kemanapun Harben pergi, dia juga ikut. Ketika tidak melihat 1 jam saja dengan Harben ini, maka dia akan susah. Akhirnya lahir batin, si Anas ini begitu cinta kepada temannya yang bernama Harben ini. Adapun teman yang kedua, itu namanya Anis. Dengan Anis ini juga begitu cinta yang bernama Anas ini. Kadang dibawa tidur, kadang dibawa berjalan, tapi kadang juga dimarah-marah. Itulah cintanya Anas kepada Anis ini. Teman yang ketiga itu namanya Amsor. Dengan teman yang ketiga ini tampak sengaja dia hanya bertemu di tepi jalan saja, kemudian saling sapa dan kenalan. Setelah kenalan kemudian mereka berpisah dan tak pernah lagi Anas ini mengingat terhadap Amsor ini. Hingga pada suatu ketika si Anas ini dapat musibah yang harus disidang di pengadilan. Dalam keadaan kesusahan karena dia merasa punya orang yang begitu ia cintai, datanglah dia kepada teman yang begitu dia sayang, begitu dia cintai itu. Siapa? Datang kepada Harben. Setelah datang kepada Harben, kemudian dia mengutarakan keluh kesahnya, mengutarakan kesusahannya, bahwa dia sedang menghadapi musibah, dia harus disidang di pengadilan. Setelah diceritakan apa jawabnya Harben yang begitu dicintai, begitu disayangi secara lahir batin itu. Kawan, engkau memang kawanku yang paling kucintai, engkau begitu juga kepadaku, begitu cintanya lahir batin. Tapi mohon maaf kawan, kalau urusan pengadilan, urusan kita masing-masing. Kalaupun engkau tidak mau lagi denganku karena aku tidak mau mengawalmu ke pengadilan, bagiku tidak masalah. Karena lebih banyak lagi orang lain yang ingin berteman denganku ketimbang kamu sendirian ini. Maka mohon maaf, silahkan kamu ke pengadilan sendiri, bela diri kamu sendiri, aku tidak bisa membantu apapun kepadamu. Pulang si Anas ini dengan rasa kecewa. Ingat lagi dia satu temannya lagi yang bernama Anis. Didatangi si Anis ini. Si Anis ini sedikit lembut dan sedikit lunak. Ketika diutarakan seperti yang awal, apa jawab si Anis? Iya kawan, aku dengan kamu berkawan siang dan malam, suka dan duka kita bersama. Meskipun aku sering engkau marah-marah, tetapi ketahuilah, aku akan siap mengantarmu ke pengadilan. Tapi mohon maaf, aku tak akan bisa masuk ke dalam untuk membelamu di hadapan Bapak Hakim. Aku hanya mampu mengantarkanmu sampai di pintu saja. Dipikir oleh si Anas ini, untuk apa kalau hanya mengantar sampai di pintu saja? Apa gunanya? Bukankah yang dibutuhkan oleh Anas ini adalah pembelaan agar ia terbebas dari persoalan di hadapan hakim, di hadapan pengadilan? Di tengah kebingungannya, kemudian dia berpikir mencari siapa yang akan bisa membantunya. Kemudian dia teringat dia pernah kenal dengan seseorang
yang tidak dia cintai, yang tidak dia disayangi, hanya kebetulan saja bertemu di tepi jalan. Siapa dia itu? Didatangi sahabatnya yang nama Amsal itu. Diutarakan seperti awal musibah yang dialaminya. Apa jawab si Amsal ini? Kawan, meskipun kita hanya satu kali bertemu, kita bukan teman yang akrab. Engkau tidak pernah sayang kepadaku, tidak pernah cinta kepadaku, tapi aku sudah kenal denganmu. Maka ketahuilah saudaraku, mulai hari ini aku akan tetap membelamu, mengantarmu ke pengadilan, ikut masuk ke pengadilan, akan membela di depan hakim sampai engkau bebas. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau sengsara sampai engkau terbebas dari pengadilan hakim itu. Siapa Pak yang tiga ini? Yang pertama adalah Harben. Harben itu singkatan hartaben. Harta benda. Harta benda kita cari siang dan malam. Harta benda kita cari walau keadaan apapun. Kalau kita tidak dapat harta, kita begitu sedihnya. Kadang karena mencari harta kita lupa sholat, karena mencari harta kita tidak berpuasa. Demi harta semua kita lakukan. Tapi apa yang terjadi ketika kita telah meninggal dunia? Hartamu tidak akan pernah ikut ke dalam kuburanmu. Hartamu tidak akan pernah membela kepadamu, kecuali harta-harta yang menjadi amal jariahmu. 1.000, 2.000, 10.000 yang telah engkau titipkan di kotak amal masjidmu itu nanti yang akan membelamu, bukan rumahmu, bukan mobilmu yang masih terparkir di rumahmu itu. Itulah harben, Pak. Sesuatu yang di dunia ini kita perjuangkan dengan begitu dahsyatnya, tetapi justru nanti di hadapan Allah tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela kita. Yang kedua, Anis. Anis itu siapa? Anis itu singkatan anak istri. Anak istri itu memang kita cintai, belahan jiwa, belahan jantung. Sang istri kita bawa tidur, tapi kadang-kadang juga kita marah. Dialah teman kita yang sering kadang kita bawa, yang tempat kita berkeluh kesah, bersusah senang. Anak juga menjadi hiburan kita ketika kita ada di dunia ini. Tapi jangan lupa anak dan istri. Kalau salah-salah di dalam kita mengarahkannya, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan kita. Dia hanya mengantar sampai di pintu kuburan saja. Tidak akan pernah ada istri yang ikut masuk. Tidak akan pernah ada anak yang mau masuk ke dalam kuburan menemani sang ayahnya. Tidak akan pernah ada itu. Kecuali anak soleh, meskipun tak masuk, tapi doa-doanya, kiriman-kiriman doanya itu yang akan membelanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan menjadi peringatan bagi kita semua yang punya anak diberi amanah oleh Allah, didik agar nanti bisa menjadi pembelamu, bisa mendoakanmu ketika kau telah meninggalkan dunia ini. Didik istrimu, arahkan istrimu untuk ibadah, agar ibadah istrimu diselingin dengan doa-doa terindahnya untuk almarhum suaminya. Yang ketiga itu siapa? Yang ketiga itu adalah Amsal, amal soleh. Sampean datang ke pengajian ini, di tengah jalan ada beling, kemudian sampean masih melongkat motornya, diambil beling itu Anda tepikan. Itu yang akan menjadi pembelamu nanti di hadapan Allah. Setelah Bapak mengambil beling, mengambil duri di jalan, tak pernah lagi Bapak ingat. Karena bukan orang yang Anda cintai. Tetapi itu juga, meskipun hanya sekedar duri di jalan, dia akan menjadi pembela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang kadang tidak kita perhitungkan di dunia, sesuatu yang tidak berharga, tapi ketika di hadapan Allah begitu sangat berharga, dan itu akan lebih baik dari dunia dan isinya. Itulah amal kebaikan kita, itulah amsal, itulah amal soleh kita ketika kita hidup di dunia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Yuk sama-sama. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna
umat Islam satajana jate pada katusana engaseksa narakana erat kenanganna erat kenanganna astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidna ilman nafi'a wa innana inomana rantaya poi hidanganna tabu-ambu dari seksana balasan rangsa lakotusa balasan rangsa lakotusa astaghfirullah astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidna ilman nafi'a amalan salihah Allahumma salli ala Muhammad